cara penyajiannya. Oke. Itu di dalamnya ada tulis nama kopinya, petaninya siapa dan lain-lain sebagainya itu. Cara Sampai penyajian sebegitunya? ya. Misalnya kalau misalnya tubruk, putarnya berapa kali, suhunya berapa derajat panasnya, gilingannya pun giling kasar. Wah, ini bikin puyeng. Mau ngopi kenapa harus seribet ini? Saya sekarang sedang bersama ownernya Kopi Bos. Ada Ko Ati. Oh. Nah, nama lengkapnya siapa sih? Nama aslinya? Biakto. Biakto, panggilannya Ko Ati. Iya. Nah, kita itu tadi sempat bincang-bincang dikit tentang kopi. Rasa kopi itu seperti apa sih? Penyajian kopi itu seperti apa sih sehingga menghasilkan kopi yang nikmat? Atau mitos-mitos kopi yang atau sugestinya kopi yang katanya bisa melek terus, bisa ngilangin ngantuk, itu sebenarnya benar nggak sih gitu? Oke. Nah, saya kan tiap hari ngopi nih. Iya. Satu hari bisa sampai 3 gelas lah. Oh. Nah, saya beli kopi, saya seduh sendiri di rumah. Ya. Kata teman saya itu Liberica. Nah, kopi-kopi sendiri sebenarnya ada jenis-jenisnya apa aja sih? Oke. Saya ini benar-benar nggak paham dan awam tentang kopi. Ajari saya ngopi. Oke. Jadi kopi itu secara umum dikategorikan itu jadi 4 kategori besar ya. Oke. Itu Liberica, yang tadi kamu minum itu ya, Liberica, Excelsa, Arabica dan Robusta. Oke. Jadi ada 4 kategori umum. Tapi karena Liberica dan Excelsa itu katanya ya, itu sangat langka dan sangat mahal dan rasanya mirip-mirip Robusta. Jadi secara umum orang mengkategorikan itu hanya 2, yaitu Arabica dan Robusta. Oh, oke. Dan kebetulan di Pontianak itu rata-rata itu Robusta ya. Kalau yang asli Indonesia yang banyak tumbuh di Indonesia itu Arabica apa Robusta? Harusnya Robusta. Oh, oke. Dikarenakan Arabica itu adalah jenis kopi yang sangat unik ya. Jadi dia sangat rentan dengan hama. Oke. Sangat susah untuk dikembangbiakkan. Jadi kalau di dunia internasional itu porsinya kalau boleh dibilang itu 80-20. 20%-nya Arabica, 80%-nya Robusta. Kalau internasional 80% Arabica. Oh, 80% Arabica. 20% Robusta. Berarti yang tumbuh di daerah kita termasuk langka. Kalau Indonesia terbalik. 80% Robusta, Oh, gitu. 20% Arabica. Dikarenakan inilah lebih susah untuk mengembangbiakannya itu. Dia itu apa yang menyebabkannya dia susah tumbuh di Indonesia, Arabica sama Robusta? Kabarnya sih katanya Iklim? ini ya, iklim ya juga, tapi lebih ke ini esensia biji kopi itu sendiri. Jadi Arabica tuh lebih rentan dengan hama. Jadi perawatannya itu ekstra hati-hati dan bisa-bisa gagal panen. Dan itu akan merugikan petani ya kalau gagal panen. Makanya lebih pilih yang ke safe gitu. Yang lebih safe itu Kalau dari kualitas dan rasa, orang-orang pengopi itu suka Robusta apa suka Arabica? Nah, kalau case-nya Pontianak, karena dari awal kita itu selalu di Robusta ya. Kalau Pontianak saya kira Robusta. Robusta. Tapi kalau internasional ya itu terbalik. Mereka lebih ke Arabica. Tapi bukan tanpa sebab ya. Jadi memang dari genrenya itu sendiri, memang Robusta itu bukan specialty coffee. Oke. Jadi yang digolongkan specialty coffee itu memang Arabica. Oh. Jadi dari golongannya aja udah memang beda. Jadi kalau di dunia internasional, varian-varian kopi yang terbaik itu lahir dari Arabica. Arabica dari pohon apa nih? Dari daerah mana? Dari petani apa? Dari ketinggian laut berapa? Selalu parameternya itu Arabica karena dia specialty coffee. Jadi ada 2 jenis yang berbeda. Robusta adalah kopi umum yang di Pontianak dan Indonesia ya. Nah, kalau Arabica memang dia mahal, dia unik, dan dia itu kategorinya specialty coffee yang selalu ditandingkan. Beda dengan Robusta. Oh, itu sebabnya juga hama dan sebagainya turut menentukan orang petani-petani itu mau menanam Arabica atau menanam Robusta. Ya. Itu topografi daerahnya, misalnya ketinggian di atas permukaan laut itu juga sangat mempengaruhi. Jadi dia kayak teh ya. Dia mempengaruhi tumbuhnya atau mempengaruhi rasanya, kualitas rasanya? Dua-duanya. Dua-duanya. Jadi dia kayak teh, makin tinggi makin bagus. Oh gitu. Jadi itu Arabica. Ya kalau untuk parameter perbandingan kopi terbaik Arabica. Kalau Robusta saya kira nggak beda jauh.
antara faktor-faktor tersebut. Jadi patokannya memang selalu di specialty coffee, itu di Arabica, tapi bukan di Robusta. Robusta juga sama ya, jadi makin tinggi makin bagus, tapi tidak signifikan karena dari jenis kopinya itu berbeda. Jadi Robusta daerah Lampung dengan Pontianak atau dengan yang mana Singkawang atau apa, saya kira perbedaannya tidak signifikan. Tapi apabila dia Arabica, saya kira akan menghasilkan cita rasa yang sangat berbeda dari jenis-jenis Kita di Kalimantan ini ada Arabica. Saya kira ada, tapi tidak banyak. Tapi tidak sangat banyak. Terbatas. Robusta aja sangat sedikit kalau di Pontianak. Jadi yang banyak apa dong? Di tempat kita ini. Kalau warung kopi di Pontianak, saya kira kebanyakan Sumatera ya. Kebanyakan Sumatera, Robusta Sumatera. Ya. Jadi kita mendatangkan kopi dari Sumatera ke sini. Salah satunya Lampung apa segala macam ya. Saya kira itu fakta yang ada saat ini. Ya, yang benar ya. Karena produksi di Pontianak itu memang tidak sebanyak di Sumatera. Karena perbedaan ini ya, dataran gitu ya. Iya. Lebih condong ke Sumatera karena dia banyak daerah-daerah tinggi. Atau jadi, petani merasa tidak untung dengan bisnis kopi? Mungkin juga ya. Itu salah satunya juga salah satunya ya. Kenapa masih ada? Karena memang Robusta lebih gampang untuk dibudidayakan, lebih gampang untuk ditumbuhkan. Tapi sangat terbatas. Tidak sebanding dengan yang Sumatera yang udah ekspor dan negara-negara Brasil atau apa yang produksinya. Penghasil kopi terbesar di dunia siapa sih kok? Kalau nggak salah kayaknya Brasil. Brasil ya? Brasil, Vietnam juga besar. Kalau Asia Tenggara kayaknya Vietnam deh. Vietnam kalau nggak salah saya dengar. Indonesia juga termasuk ya. Cuman perbedaan teknologi budidayanya saya pernah dengar itu rasanya Vietnam juga sangat kuat. Oke. Brasil sih, umumnya Brasil. Oke, selain kita cerita soal itu kok. Cerita soal apa sih? Jenis-jenis kopi. Kemudian ada yang bisnis kopi. Ini kan bisnis kopi di Pontianak nih. Jamur ya. Menjamur sekali. Bisnis air panas yang sangat menguntungkan saya pikir karena kopinya beda-beda tipis lah rata-rata. Walaupun memang ada saya karena awam soal kopi, ya kan? Ya. Saya pokoknya mana kopi yang enak ya enak, nggak enak ya juga saya minum gitu kan. Karena memang yang penting kopi aja lah gitu kan. Ya. Nah maksud saya ini kalau kita nyeduh kopi yang terbaik itu kalau kita nyeduh di rumah seperti apa tuh? Kalau di rumah ya. Kalau di rumah saya sarankan sih yang simple ya, simple karena ya tubruk. Tubruk. Walaupun cita rasa terbaik itu memang harus saring ya, karena banyak orang nggak suka serbuknya ya. Itu mengganggu ya. Tapi sebagian orang malah menikmati karena tubruk ya paling tradisional. Tapi kelebihan kopinya nggak terlalu signifikan, maksudnya tidak terekspos secara signifikan. Tapi itu cara paling gampang. Saya kira kalau di rumah saya sarankan ya tubruk. Tubruk ya. Tapi kalau di kafe, di warung kopi, ya manfaatkan lah. Kalau misalnya karena ada penyaringnya kan. Karena repot kan. Saya sampai beli penyaring loh di rumah. Ya, karena kita mau hindari serbuknya itu kan. Iya. Tapi cita rasanya tidak sempurna. Gitu. Jadi untuk menikmati kopi paling bagus ya bukan di rumah ya. Kalau di rumah ada mesin kopi, ya saya kira walaupun manual ya, kan ada yang manual, ada yang mesin yang otomatis ya. Dan harganya juga manual kan sekitar mahal ya, 2 jutaan ya kalau nggak salah ya. Untuk Presso itu, saya awalnya juga pakai itu. Tapi pada saat saya menggunakan itu, karena itu ada tekanan udara kan, walaupun manual, menghasilkan tekanan udara dan itu namanya espresso. Dan dia menghasilkan krema. Contoh di kopi saya ini, itu ada lapisan kemasan yang orang sebut itu krema. Krema itu dihasilkan. Krema itu dihasilkan dari zat asam kopi. Jadi semua kopi memiliki asam ya. Jadi kalau orang yang belum biasa minum kopi, disarankan jangan perut kosong minum kopi. Karena biasa ada itu yang benar nggak tuh? Benar. Yang tidak biasa ya. Kalau yang tidak biasa mungkin udah kebal ya. Jadi mungkin tidak terlalu terasa. Jadi kopi itu semua mengandung asam. Dan luar biasa lagi di Pontianak ya pada umumnya ya, ada satu
persepsi yang salah ya tentang mengkonsumsi kopi. Tapi ini agak melenceng ya. Apa tuh? Karena kopi itu sebenarnya nggak pahit. Itu yang saya kaget. Kopi sebenarnya nggak pahit. Walaupun itu robusta. Loh, kok semua kopi pahit? Nah, justru itu persepsi yang salah. Katanya makin pahit kopi makin enak. Nah, itu beda sama hidup. hidup saya udah pahit soalnya. Itu yang fakta yang paling menyenangkan selama saya hampir 12 tahun ya di dunia kopi ya. Itu bahwa kopi itu tidak pahit. Bahkan secara umum orang awam atau orang yang paham kopi sekalipun ya, robusta itu diartikan sebagai kopi yang pahit. Makin pahit makin enak. Oke. Dan ternyata setelah saya teliti, saya bedah kasus ya, saya pisahkan itu yang benar-benar kopi yang benar-benar matang. Yang dulu orang percaya kopi luwak bisa milih kopi yang terbaik. Jadi kita pakai pilih sendiri ya, percaya luwak ya. Setelah disangrai, tidak pahit. Kopi robusta sekalipun itu tidak pahit. Kalau yang benar-benar kopi ya. Loh, jadi apa yang menyebabkan kopi itu jadi pahit sebenarnya? Jadi balik lagi ke spesies nih. Tadi saya jelaskan yang dua kategori umum, Arabica dan Robusta ya. Perbedaannya itu bumi dan langit ya. Iya. Jadi specialty coffee itu di Arabica. Robusta bukan specialty coffee. Jadi kamu apa-apain pun, itu perbedaannya mungkin di penyajian dan takaran. Jadi bukan di kopinya sendiri. Jadi di genre kopinya sendiri itu perbedaannya sangat tipis. Specialty coffee itu spesial. Jadi dia berbeda dengan yang lain. Jadi kalau kamu masuk kategori specialty coffee. Jadi ada golongannya. Dari negara mana, petani siapa, dataran ketinggian berapa, cara penyajiannya gimana. Mano brewing kan banyak kan, ada Vietnam drip, ada Kalista, ada apalah, ada French press lah, banyak sekali. Jadi dengan cara yang berbeda akan menghasilkan rasa yang berbeda juga. Ya. Dan maka dari itu specialty coffee yang di Arabica itu mereka selalu kayak ada rumusnya. Jadi kalau kamu ke kafe-kafe yang jual Arabica, dia akan kasih kamu guideline cara penyajiannya. Oke. Itu di dalamnya ada tulis nama kopinya, petaninya siapa dan lain-lain sebagainya itu. Cara penyajian ya. Misalnya tubruk, putarnya berapa kali, suhunya berapa derajat panasnya, gilingannya pun giling kasar. Wah, ini bikin puyeng. Mau ngopi kenapa harus seribet ini gitu. Tapi awalnya saya tidak percaya. Oke. Gimana tuh? Saya kan tumbuh dari ini ya, fanatik Robusta ya. Oke. Pada saat awal saya mengenal Arabica, tanpa mencoba ya, saya skeptis. Apa itu Arabica? Udahlah mahal, udahlah asam, kan lebih asam ya ciri-cirinya dibanding Robusta ya. Segala sesuatu yang benar-benar bertentangan dengan kopi yang selalu kita santap. Dan harganya mahal, bisa 2 kali lipat, 5 kali lipat, 10 kali lipat, 100 kali lipat malah dibanding Robusta. Oh iya. Tapi setelah saya coba di salah satu kafe di Jakarta ya, dan itu kafe Australia, pemilik orang Australia. Dan kebetulan dia pernah menyajikan itu geisha. Arabica variannya itu gennya itu geisha dan dari Panama. Saya penasaran banget itu. Jadi satu cangkirnya itu 100.000. Awalnya saya pikir mahal. Tapi kalau saya pergi ke Panama ya lebih mahal lagi. Nggak apple to apple dong. Ya, jadi 100.000 kesan pertama mahal. Oke. Setelah tes kaget saya. Karena asumsi saya itu Arabica itu cenderung selalu lebih asam daripada Robusta. Oke. Tapi kopi yang geisha yang saya minum yang Panama itu nggak tahu petaninya siapa ya, lupa saya. Tidak asam, tidak pahit, dan ada rasa nenas. Kok bisa ada rasa nanas? Rasa nenas, beneran. Nah, itu yang membuat saya jatuh cinta dengan Arabica. Di situ saya percaya 100.000 itu murah dibanding saya harus pergi ke Panama dan mengetahuinya. Saya bisa ketahui di Jakarta luar biasa sekali. 3 bulan kemudian saya kesana lagi. Saya bilang, saya mau geisha Panama, tapi yang ada cita rasa nenas. Saya sama istri ya. Saya mau tunjukkan ke istri bahwa Arabica itu luar biasa sekali. Ternyata pada selama ini salah saya. Dan ternyata itu petaninya orang lain,
dataran ketinggian dari permukaan laut juga lain, cara penyajian juga lain, dan cita rasanya lain. Jadi saya lihat dia ada tiga rasa utamanya. Dan yang dominan saya lihat itu teh, rasa teh. Rasa teh. Rasa teh kan kita udah biasa minum ya, pahit ya. Waktu saya minum, saya tes, luar biasa, tidak pahit. Dan memang ada rasa tehnya, pahit-pahit teh. Bukan pahit-pahit kopi ya, pahit-pahit teh. Dan sangat khas. Tapi bukan nanas yang saya mau kayak kemarin. Kenapa itu? Saya tanya baristanya ya, saya mau yang ada cita rasa nanas. Oh, dia bilang, kita setiap minggunya ganti, ada specialty-nya gitu. Jadi spesialnya dari mana, cita rasa apa. Jadi setiap minggu dia ganti tema. Dan dia menghasilkan, dia menyediakan kopi yang menurut dia luar biasa. Tapi varian geisha memang saya teliti, memang luar biasa. Selalu juara dia. Saya pernah dengar teman-teman cerita kalau kopi itu turut dipengaruhi tanaman apa yang ada di sekitar pohon kopi itu. Bener nggak? Misalnya di samping-sampingnya ada pohon pisang, kopinya jadi rasa pisang gitu. Samping tanaman jeruk jadi aroma jeruk gitu. Bener nggak sih? Rasanya mitos ya. Rasanya mitos. Iya. Ya. Jadi kalau misalnya benar, berarti Arabica itu nggak spesial lagi dong. Kan gampang, tinggal tumpang sari aja kan. Iya. Dan rasanya bukan. Jadi memang yang kemarin seperti saya bilang, nanas itu memang. Tapi pernah dengar juga kan cerita seperti itu kan? Ada mitos seperti itu. Jadi ada asumsi. Jadi waktu di samping tanaman jeruk itu selalu ada aroma jeruk. Tapi rasanya itu mitos. Kalau itu benar berarti Arabica bukan specialty coffee lagi. Terus katanya juga cara menyeduhnya itu juga turut mempengaruhi rasa, benar nggak? Kalau itu saya percaya. Awalnya saya tidak percaya, tapi setelah saya dalami ya, benar-benar berbeda. Kamu aduk 10 kali dengan 5 kali, hasilnya lain loh. Oh iya ya. Benar. Suatu saat nanti kalau kita mau tes, akan kita buktikan di tes. Karena teori itu kan terlalu umum ya, harus tes. Dan saya percaya nggak apa itu misalnya gulanya larut ketika diaduk 5 kali, gulanya belum larut benar ketika diaduk 10 kali. Tanpa gula. Tanpa gula. Jadi tes kopi itu jangan ada yang lain-lain. Gitu. Murni kopi tok. Dari sana baru kelihatan luar biasa. Sebenarnya minum kopi itu pakai gula nggak sih? Kalau saya sendiri karena rumput saya itu agak pahit ya, yang di Pontianak ya. Saya harus pakai gula. Enggak. Maksud saya orang pada umumnya di dunia awalnya itu orang minum gula itu pakai kopi nggak? Pakai gula itu. Minum kopi itu pakai gula nggak? Kok kebalik sih? Mengingat rasanya yang sangat ekstrim ya, rasanya orang akan lebih prefer gula. Tapi ada fakta yang sangat menarik ya. Ternyata bukan gula loh pilihan utamanya loh. Dan ternyata itu susu, kopi susu. Starbucks sendiri penjualan terbesarnya itu sekitar 80%, 70%, 80% itu kopi susu, bukan kopi hitam. Jadi kalau kamu bilang kopi itu bagusnya itu sama gula, faktanya sih kayaknya lebih ke susu SKM. Jadi lebih ringan lagi karena susu kan lebih dominan ya, agak dominan ya. Jadi kopi itu memang cita rasa sangat kuat. Kopi hitam itu nggak semua orang bisa minum. Saya nggak terlalu suka loh kopi susu. Saya lebih suka kopi. Ya itu selera. Tapi minoritas. Memang tergantung selera orang. Kalau masih lainnya cocok dengan gula ya no problem. Tapi fakta di dunia mengatakan orang cenderung lebih ke kopi susu. Di Pontianak sendiri juga kopi susu penjualan nomor 1. Penjualan nomor 1 Saya di Kopi Bos juga penjualan nomor 1 itu kopi susu. Jadi memang lebih dominan. Jadi untuk menyamarkan cita rasa kopi yang sangat strong itu ya. Jadi memang selama saya belajar kopi 12 tahun ini, memang kopi luar biasa. Kopi ini bahaya nggak buat kesehatan? Tergantung. Apapun yang berlebihan ya bahaya ya. Kayak nasi aja, nasi putih. Nasi putih kamu makan lebih itu berlebihan itu nggak baik. Jadi kalau 2-3 cangkir saya kira oke lah ya. Tapi kalau satu hari 10 cangkir 20, wah bahaya itu. Tadi malam saya ngobrol sama tukang, dia bilang dia satu hari kopi bisa 2 teko. Anjir, saya bilang, ngopi apa sampai segitu itu? Tergantung kopi itu bisa tergantung orang. Kalau dia udah terbiasa mungkin nggak masalah. Gangguan yang paling rentan ketika orang terlalu banyak kopi apa? Ada yang saya pernah baca ya, ada yang tubuhnya itu bereaksi berlawanan dengan kafein. Secara umum kafein kan
kafein itu ciri-cirinya tuh dia bikin kita debar jantung lebih cepat. Oke. Makanya ada Kayak yang bilang, orang ketemu mantan gitu ketemu. ya. Pernah dengar nggak orang setelah minum kopi itu kayaknya berdebar cepat gitu. Lalu kebanyakan orang lagi asam lambungnya jadi naik gitu ya. Dan itu memang benar, itu memang ciri-ciri, itu memang zat asam itu ada dalam kopi. Makanya, ada di dalam kafein. Ya, ada dalam kopi. Jadi kopi itu ada kafein, ada zat asamnya. Ya, serta-merta komplit. Pernah dengar kata dikafein nggak? Dikafein. Ya, Artinya? dikafein itu di dunia barat malah ada yang nggak suka kafein. Oke. Dia ekstraksi, kafeinnya diambil dari kopinya. Oh, bisa ya? Sepertinya saya benar dengar, rasanya bisa. Jadi sesuai kebutuhan. Jadi kalau kamu bilang ada nggak yang bereaksi buruk dengan kafein, saya kira ada. Karena saya pernah dengar kata itu di kafein. Itu prosesnya itu dia lewat kimia ya. Oke. Jadi unsur-unsur kafeinnya dikeluarkan dari biji kopinya. Jadi kopi itu no kafein. Dari ilmu perkopian yang Koati pelajari gitu, minum kopi itu sebaiknya kapan dan berapa banyak satu hari? Relatif ya, relatif. Bukan karena ini buka bisnis warung kopi ya, bukan ya? Jadi boleh ngopi sebanyak-banyaknya, enggak? Secara ilmu perkopian. Saya kira kalau dari tergantung masing-masing. Jadi kalau untuk orang kantoran, ya dia pasti konsumsinya pagi ya. Dan saran saya jangan sampai kalau bisa jangan perut kosong. Jadi ada sarapan dulu. Tapi yang kebanyakan orang kayak gitu ya, bangun tidur nyarinya kopi. Ya, ada yang udah terbiasa dia ngopi dulu baru makan. Nah, jadi kalau saran saya kan nggak semua orang bisa ngopi nih. Iya. Dan saran saya jangan perut kosong. Nah, kalau untuk orang kantoran kayaknya waktu terbaik ya pagi hari. Nah, siang hari kalau merasa ngantuk, ya saya kira siang hari juga nggak masalah. Malam hari? Malam hari kalau misalnya ada overwork ya, ada tugas kantoran yang berlebih, saya kira berarti kalau tiga kali lah. 3 kali sehari itu masih ambang batas wajar lah ya. Saya kira mengingat orang yang benar-benar sibuk ya, saya kira nggak masalah. Tapi lebih dari 3 kali ya itu tergantung masing-masing. Oke. Kopi yang enak itu kopi yang pahit. Jadi balik lagi kopi yang pahit atau enggak sebenarnya? Anda lebih mau mana? Memberitahu orang tentang kopi sebenarnya itu bukan berarti pahit paling enak, atau membiarkan itu terjadi tapi bisnis makin lancar? Justru itu. Ini pertanyaan yang sangat tricky ya, karena tapi hati paling dalam saya is all about knowledge gitu. Oke. Dan pengetahuan itu free ya. Contoh lah, Mas Ilham merasa sendiri nggak pengaruh YouTube itu seberapa besar di kehidupan kita? Iya, besar luar biasa sekali ya, luar biasa sekali. Jadi kalau mengingat bisnis dan pengetahuan, rasanya itu nggak bisa dicampurkan ya. Jadi kalau pribadi saya sangat senang dengan hasil jeripaya 2 tahun di warung kopi ini. Saya menemukan format bahwa esensi kopi sendiri itu apa? Apakah itu harus pahit? Apakah itu harus nikmat? Apakah harus murah? Atau apa aja lah yang bisa membedakan ya? Dan teori-teori kopi yang saya pelajari itu saya praktekkan dalam praktek. Jadi, dalam bisnis kopi yang abang jalan. Real life ya. Dan saya merasa beruntung saya menemukan satu format bahwa ada loh cara menikmati kopi yang lebih baik daripada hanya sebatas pahit. Karena pahit itu sendiri salah. Persepsi yang salah. Tapi kan ini saya melawan arus ya. Iya, melawan arus dong. Besar ya. Ini bahaya melawan. Bisa hanyut ya. Iya. Jadi dan ternyata faktanya adalah lidah tidak bisa bohong. Iya. Seperti kita tes tadi. Walaupun pahit kita bilang memang udah enak. Ketika tidak dibandingkan ke kopi yang lebih sempurna gitu. Tapi ketika kopi yang lebih sempurna itu hadir, nah hadirnya melalui Kopi Bos, fakta yang mencenangkan. Ternyata kalau hanya untuk mengalahkan pahit, itu ada di Kopi Bos gitu. Ya sih.
Promosi ya. ini barang. Masuk ini barang, saudara. Tapi karena kita minoritas, itulah kita manfaatkan channel medsos, YouTube dan lain sebagainya untuk mensosialisasi. Untuk mengedukasi, Ya. memberikan knowledge yang pas tentang bagaimana teori perkopian itu, gitu ya. Tapi teori. Pengetahuan yang sangat penting dan memperkaya kecintaan kita kepada kopi. Oke. Jadi kalau kita ngerti kopi, kalau hanya sebatas suka, sayang sekali karena di baliknya itu banyak sekali cerita, banyak sekali sejarah, Yeah. banyak sekali fakta. Ya. Dan saya mengamati terus ya 12 tahun ini, kopi itu udah mengalahkan teh loh. Saya masih ingat 10 tahun yang lalu, Iya, di dunia ini kan semua lebih orang berbicara teh. Penikmat paling banyak kan dulu itu kan teh. Sekarang beralih. Sekarang balik. Itu luar biasa sekali. Lebih banyak penikmat kopi ya sekarang Saya ya. kira mayoritas sekarang kopi. Luar biasa, kopi luar biasa, terutama Pontianak ya. Apalagi semenjak Presiden pernah datang dan menikmati kopi lokal Pontianak ya. Ya kan itu menjadi suatu yang fenomenal ya. Tapi kopi bos ini lebih fenomenal lagi. Lebih fenomena lagi. Mudah-mudahan semakin keren, semakin rame, makin maju orang kopinya. Terima kasih buat knowledge yang diberikan kepada saya tentang Sama-sama. bagaimana sebenarnya ngopi itu, walaupun setidaknya saya dapat pengetahuan sedikit lah tentang kopi. Buat kalian semua, di dalam sebuah kopi itu di dalam secangkir kopi itu biasanya ada inspirasi dan juga biasanya ada konspirasi di dalam secangkir kopi. Kopi boleh pahit, hidup lo jangan pernah pahit, saudaraku. Oke, sampai jumpa. Makasih Koti. Ya, makasih. Ya, makasih udah ngajarin tentang kopi. Sama-sama. Bye.